Berarti semua seperti film saja, dan Tuhan bertindak sebagai sutradara. Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang hingga memilih agama Buddha. Cerita ini langsung diceritakan oleh yang bersangkutan, yaitu Megah Detra, dan saya juga sudah meminta izin untuk menceritakan ulang melalui video. Makanya untuk saat ini akan saya ceritakan bagaimana kisah beliau hingga memilih agama Buddha. Ceritanya adalah demikian. Tepatnya tanggal 12 April 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007, itulah menjadi hari yang menjadi titik klimaks dalam kehidupan saya. 3 tahun yang lalu, Mama telah meninggalkan kami semua. Seandainya Mama meninggal karena suatu penyakit, mungkin saya dapat menerima kenyataan yang harus terjadi. Tetapi Mama meninggal bukan karena itu. Jujur saja, saya katakan hal ini, Mama meninggal karena dibunuh. Ya, ditikam secara brutal dengan 8 kali tusukan di tubuhnya. Sampai sekarang pun saya juga tidak tahu apa motifnya. Dan yang pasti, pembunuh itu dapat hidup dengan bebas, sebab dinyatakan gila oleh pihak yang berwajib. Protes dong. Jelas saya protes. Tetapi itulah hukum yang berlaku di negara kita. Orang gila tidak dapat dituntut. Sebuah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Itulah sekilas kisah, dan saya mohon maaf agar jangan diungkit-ungkit lagi. Please. Sebagai seorang anak satu-satunya, saya pun sempat down waktu itu. Dalam otak saya hanya ada pertanyaan, mengapa harus terjadi? Saya pun protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau bersikap tidak adil? Orang baik seperti Mama harus mati dengan cara yang mengenaskan, sedangkan orang jahat seperti pembunuh dapat bebas berkeliaran. Mana rasa adilmu itu? Ketika pada malam hari banyak pelayat yang datang, ada seorang yang memberi saya sebuah buku kecil yang berjudul Sutra Bhakti Seorang Anak. Awal mulanya saya bersikap cuek. Saya pikir apa arti buku saku ini. Lama-lama saya penasaran juga. Akhirnya saya buka dan saya baca. Semakin saya baca, semakin membuat saya tertarik. Akhirnya saya pun menangis. Ya, menangis seperti anak kecil. Ternyata selama 30 tahun lebih saya belum pernah sekalipun membahagiakan orang tua. Sungguh apa yang saya tulis ini adalah benar-benar adanya. Buku itu membuka mata batin saya yang selama ini tertutup oleh kesenangan dunia, tanpa sekalipun ingat akan betapa besar pengorbanan orang tua kepada seorang anak tunggalnya. Saya merasa berdosa. Oh, itu pasti. Saya merasa bersalah. Oh, itu tentu. Tetapi apa gunanya? Nasi sudah menjadi bubur. Mama tidak mungkin hidup lagi untuk menerima permintaan maaf dari anaknya yang durhaka. Akhirnya saya mulai mencari kebenaran yang muncul dalam pikiran saya. Benarkah Tuhan itu adil? Semua orang yang saya tanya memberi jawaban yang sama. Sudahlah, yang sabar. Itu semua sudah nasib. Jadi harus terjadi seperti ini. Mana keadilan itu Tuhan? Bila itu memang suratan nasib, berarti semua seperti film saja,
dan Tuhan bertindak sebagai sutradara. Pembunuh itu telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga ia melakukan pembunuhan. Berarti pembunuh itu telah menjalankan skenario Tuhan dengan sangat baik dan seharusnya ia mendapat hadiah atas itu. Tetapi Tuhan pernah bersabda, "Jangan membunuh." Bukankah ini dua sisi yang saling bertentangan? Di satu sisi ia menjalankan skenario Tuhan, sedangkan di sisi yang lain ia melanggar perintah Tuhan. Saya harus merenungkan hal ini. Sampai suatu saat saya bertemu dengan Mr. X yang akhirnya memberitahu saya kenapa itu dapat terjadi. Yaitu adanya hukum karma. Panjang lebar Mr. X menjelaskan kepada saya tentang hukum karma, termasuk bagaimana prosesnya yang mungkin tidak dapat saya tulis sebab terlalu panjang untuk diceritakan. Mungkin saya akan buat catatan tersendiri. Sejak saat itu saya aktif membaca buku-buku yang berhubungan dengan kematian dan hukum karma, serta apa korelasinya dalam kehidupan ini. Setelah saya membaca dan berusaha memahami, ada satu hal yang menjadi beban bagi saya, yaitu apakah tidak ada jalan lain bagi saya untuk membalas semua kebaikan Mama. Melalui Mr. X jugalah saya mengenal apa itu pelimpahan jasa. Maka sejak itulah saya bertekad untuk merubah kehidupan saya. Karena saya sadar bahwa kehidupan itu tidak pasti, tetapi kematian itu pasti. Dan saya sendiri juga tidak dapat mengetahui sampai kapan kehidupan yang harus saya jalani. Prinsip Ehipasiko cukup membuat saya mengerti. Datang, lihat, dan buktikan. Jangan percaya apapun sebelum kamu membuktikan kebenarannya. Termasuk yang ada dalam kitab suci, termasuk Sutta Sang Buddha sendiri. Jika itu memang tidak terdapat dalam segala aspek kehidupan ini, sebab Dhamma tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Saya memilih agama Buddha sebab tidak menjanjikan kebahagiaan dalam kehidupan saya, tetapi menunjukkan jalan pada saya bagaimana mengatasi penderitaan. Dan itu semua adalah tergantung dari diri kita sendiri. Demikianlah akhirnya saya dapat menjelaskan pada semua teman-teman yang bertanya kepada saya, mengapa saya harus memilih agama Buddha. Catatan ini saya buat tanpa adanya usaha untuk menjelekkan agama lain dan juga tanpa adanya unsur mempengaruhi semua teman-teman untuk mengikuti saya. Ini adalah suara hati saya sendiri. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung maupun tidak suka akan cerita saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Mr. X saya ucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing saya selama ini. Bila pada kehidupan ini saya masih belum dapat membalasnya, biarlah saya diberi kesempatan untuk membalasnya di kehidupan mendatang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Itulah kisah yang disampaikan oleh Megadethra tentang kisah beliau mengapa memilih agama Buddha.